Selamat malam teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade Investment. Kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas 32 saham, indeks, dan ya kondisi persahaman. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung menuju ke materi. Nah, kita bisa melihat bahwa saat ini IHSG rentang geraknya masih sama ya teman-teman. Masih dalam rentang kalau dari 10 Agustus itu rentang geraknya IHSG itu seperti ini. Terkhusus untuk akhir-akhir ini pergerakan IHSG ini sempit teman-teman ya di sini. Ya, terus karena pergerakannya cukup sempit hanya di 0 sampai 23 seperti ini, maka saya coba tarik tren IHSG yang paling kecil ini teman-teman. Nah, seperti ini kita bisa ngelihat bahwa support dari IHSG itu ada di 7.223, 7.220 di sini ya. Ini adalah merupakan 23,6 retracement dalam tren kecil ini, teman-teman. Mungkin bisa saya perbesar supaya lebih jelas ya. Support IHSG itu ada di 7.222, 7.182, kemudian 50 retracement-nya itu kisaran di 7.150 ya. Secara weekly ini adalah awal minggu IHSG bermain sempit ya. Di awal minggu ini secara trend weekly masih sangat bagus banget. Kita lihat dulu untuk saham penggerak bursa ya teman-teman. Oke, ini adalah kita lihat dulu kita lihat dulu ini. Ini adalah saham penggerak bursa. Kita bisa ngelihat bahwa pergerakan bursa ini mix ya. BCA nggak bergerak, BRI, Telkom terkoreksi. Ada GoTo, ada juga EMTK, Arto turunnya dalam ya. Yang mengangkat IHSG apa sih hari ini? Cuman Astra aja. Ya, Astra melanjutkan kenaikannya yang kemarin ya teman-teman. TPIA juga masih bagus. BMRI memang luar biasa pergerakannya ya. Terus kemudian ada MDKA ya. MDKA pergerakannya kencang sama Inco. Seperti itu. Terus kemudian kita lihat dulu untuk kondisi regional. Ini adalah lanjutan tadi malam sih. Kondisi regional tuh oke ya. Jadi seperti ini. Amerika tadi malam oke. Hari Jumat oke ya. Terus hari ini Hang Seng-nya juga oke. Eropanya juga oke. Kenapa sumringah seperti ini? Futuresnya ini walaupun sudah turun tapi ini masih oke ya teman-teman. Kita tengok dulu untuk untuk kondisi ini ya. Chartnya yang lebih jelas di sini. Nah, ini adalah untuk bursa Amerika tadi malam teman-teman. Ini bursa Amerika tadi malam, jadi udah 3 hari Amerika itu rebound ya, membaik seperti itu. Nasdaq-nya juga demikian ya, rebound. SP500 juga. Seia sekata semuanya, ini Hang Seng bagus banget ya. Kenaikannya Hang Seng, Nasdaq. IHSG-nya kan di puncak ya. Terus Eropanya juga oke. Jadi marketnya memang bagus seperti itu. Nah, kita lihat dulu teman-teman untuk kondisi luar yang seperti ini, cenderung bagus pergerakan indeksnya. Coba kita lihat dulu kalender di Amerika ya teman-teman. Kalender di Amerika itu bahwa pada tanggal 13 itu berarti besok ya, akan diumumkan tingkat inflasi Amerika teman-teman. Akan diumumkan tingkat inflasi Amerika, di mana di sini tingkat inflasi untuk kesepakatan atau konsensusnya itu adalah turun dari tingkat inflasi yang real kemarin, di mana real kemarin adalah 8,5 dan untuk bulan ini adalah 8,1. Jadi sepertinya market berekspektasi bahwa inflasi di Amerika sudah mulai akan membaik seperti itu. Kemarin 85 dan konsensus adalah 81. Apabila inflasinya kan dari 9,1 turun 85, apabila besok bisa turun ya kemungkinan ini teman-teman ya, kemungkinan apa istilahnya kaitannya dengan inflasi di Amerika ini
sudah membaik seperti itu. Ini kalau kita melihat konsensus ya, kepercayaan diri para orang yang memberikan konsensus itu seperti itu, masyarakat seperti itu. Kalau misalkan inflasi terkendali, kemungkinan kondisi kenaikan suku bunga juga bisa diatur lah, dihambat lah seperti itu sehingga bursanya kembali membaik. Apakah itu kepercayaan pasar seperti itu yang membuat kondisi dari saham-saham di Amerika itu menjadi membaik seperti ini? Kita nggak tahu, intinya pokoknya kita melihat data seperti ini dan kita tetap siap-siap aja. Untuk positioning trading ya mungkin full barang juga nggak bagus, nggak ada barang juga nggak bagus. Paling bagus adalah punya barang tidaknya ya maksimal setengah seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk pergerakan harga komoditas teman-teman. Untuk crude oil sudah mulai merangkak dari 82 ya, sekarang 87. Natural gasnya juga sudah mulai rebound dari retracement-nya. Harga coalnya masih 435 ya, walaupun kemarin kan sempat naik terus terkoreksi. Kemudian untuk harga CPO-nya ini sampai support teman-teman 3.500 ringgit, ini udah mulai rebound. Harga emasnya permetalan juga rebound ya teman-teman. Nikelnya juga rebound ya. Tinsnya juga ada tanda-tanda rebound. Jadi teman-teman masih ingat di video kemarin, jadi video saya itu kemarin kan membahas tentang saham metal ya, yang komoditas rebound, dan hari ini pergerakan saham-saham itu lumayan lah, gerakannya lumayan reboundnya seperti itu ya. Terus kemudian ada lagi yang belum, soybean, kedelai ya sedikit ada kenaikan. Terus jagung, ini apa ini? Jagungnya juga sedikit ada kenaikan ya, harganya seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk juga langsung ke pergerakan sektor ya. Ke pergerakan sektor, kondisi pergerakan sektor hari ini seperti apa? Kita akan tengok dulu. Kondisi pergerakan sektor adalah seperti ini ya teman-teman. Jadi dipimpin oleh sektor energi. Jadi memang sektor energi ini masih merupakan sektor andalan ya teman-teman. Kemudian sektor apa ini? Properti. Jadi bahasan di sini nanti teman-teman akan saya utamakan ke sektor-sektor energi dan juga ada bahasan di sektor properti. Baik teman-teman, saya akan mulai. Ini ada sekitar banyak ya, ini sekitar 32 saham. Ya mungkin kalau semuanya bisa selesai, nggak apa-apa. Kalau enggak ya nanti selesainya berapa seperti itu. Oke, bahasan yang pertama adalah saham Astra. Teman-teman, saham Astra. Ini saham Astra kemarin udah saya bahas ya. Ini saham Astra kemarin udah saya bahas. Bahwa Astra itu kemarin sampai 38 retracement koreksinya dalam tren dia naik ini, berkoreksi sampai 38 retracement atau koreksinya ini koreksi yang ringan aja ya, dan ketika dia terkoreksi hanya sampai 38 retracement, rebound bisa di atas 23 lanjut naik, maka tren dari Astra naik ini terjaga bagus ya. Koreksinya koreksi ringan saja 0 sampai 23. Pergerakan sebentar ya, saya hapus juga. Pergerakan si Astra ini, dukungan volumenya bagaimana? Dukungan volumenya oke ya, di atas rata-rata nih. Kemudian juga kondisi asingnya luar biasa hari ini. Teman-teman bisa ngelihat asingnya gede banget nih. Jadi Astra ketika harganya rebound, didorong oleh volume. Nah itu adalah merupakan satu indikator yang bagus bahwa ketika harganya naik, dorongan volumenya juga oke ya. Saya coba sebentar, saya akan set color dulu teman-teman. Ketika harganya naik, ininya juga oke ya, apanya? Reboundnya oke. Nah sekarang saya coba cek kondisi ini ya, kondisi buyer sellernya untuk Astra bagaimana. Buyer sellernya untuk Astra seperti yang di layar ya, teman-teman bisa ngelihat bahwa dominasi buyernya itu 68% membeli di over. Artinya percaya diri mereka untuk hajar kanan seperti itu. Percaya diri untuk hajar kanan para buyer-buyernya
Astra, para tradernya Astra hari ini. Kemudian United Tractor, teman-teman, kita lihat United Tractor ini Astra, ya kaitannya juga batu bara juga. Nah, teman-teman bisa ngelihat yang biru aja ya, kita coba geser yang kiri ini, karena kiri ini kan tren sebelumnya. Nah, yang biru ini teman-teman, ini adalah pergerakan harga saham United Tractor, di mana ketika kemarin dia rebound, itu terkoreksi ya, kemarin terkoreksi. Nah, seperti ini, dia kemarin terkoreksi sampai di 38,2 retracement. Hanya tren kecil ini ya teman-teman, karena kita gunain tren kecil aja dulu, tren besar nanti kita pakai juga, atau kemarin juga sebelumnya udah kita pakai. Nah, ini dalam pergerakan naik dari tren kecil ini, kemarin koreksinya juga sempit banget, koreksinya benar-benar cuman hanya sampai di sini, dimana ini adalah di 38,2 retracement. Nah, dari situ kemarin ada bentuk doji, bentuk hammer, baru lanjut naik. Sayangnya kenaikannya hari ini tertahan di resistan teman-teman, di 34778. 34778. Nah, kita lihat dulu untuk volume dari United Tractor hari ini. Ya, karena volumenya kurang ya teman-teman, karena volumenya kurang sehingga dorongan kenaikan dari United Tractor juga hari ini kurang. Asingnya teman-teman bisa ngelihat dalam 4 hari ini asing masih cenderung keluar ya, jadi memang boleh dibilang memang mover dari saham-saham besar itu masih tetap asing teman-teman ya, masih tetap asing. Jadi kalau ada yang bilang misalkan asing nggak usah terlalu diperhatikan, tetapi nyatanya juga kadang saham-saham yang asingnya dominan itu juga pergerakannya dia juga kuat seperti itu ya. Kita lihat dulu untuk pergerakannya ini, buyer sellernya dari United Tractor teman-teman. Dominasi sellernya yang kuat ya teman-teman. Jadi sellernya itu 58% menjual di bid. Jadi memang sellernya mendominasi jualan. Kemudian saham dari sektor energi teman-teman, diam-diam Elsa diam-diam rebound ya. Ini koreksinya Elsa itu kemarin kan sudah sampai di bawah 38 retracement. Memang dia ada target di 61. Namun demikian candle terakhir adalah bentuknya adalah seperti doji seperti itu. Artinya butuh konfirmasi dan ternyata hari ini open langsung gap up. Digas kenceng banget teman-teman ya. Kondisi ini tentu akan men-trigger indikatornya ya, indikatornya volumenya kenceng banget teman-teman ya. Sayangnya belum mampu untuk men-trigger indikator. Kita lihat dulu kenapa modelnya dari Elsa itu seperti ini. Naiknya nggak konsisten, jadi kadang naik, kadang turun, kadang sehari naik, besoknya turun lama kayak gitu. Jadi ini pola-pola seperti ini juga teman-teman harus hafalkan, karena bisa jadi masing-masing saham itu memiliki pola gerak tersendiri ya, mungkin dari karakter istilahnya orang yang pegang atau institusi yang pegang di saham ini mungkin memiliki karakter khusus seperti itu. Memang masing-masing saham ini memiliki pergerakan tersendiri ya teman-teman, memiliki pergerakan sendiri yang beda, dan itu akan membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman ini bisa cukup hafal dari pergerakan saham tersebut. Nah, kita lihat dulu saham Elsa, asingnya hari ini gede nih, asingnya gede, volumenya oke ya, asingnya masuknya juga gede banget nih, gede ya, 14 dibanding sebelumnya kecil banget ya. Kita lihat dulu untuk pergerakan dari ini asing buyer sellernya teman-teman. Buyer sellernya komposisinya adalah seperti ini, 51% versus 49. Jadi imbang aja sih antara buyer dengan sellernya, imbang saja. Kemudian Medco ya teman-teman, Medco ini tipikalnya termasuk tipikal yang saham ketika dia maksud saya pergerakan dari Medco ini saat ini naik terus kemudian dia terkoreksi. Ini uptrend dan terkoreksi. Dan koreksinya dari Medco ini teman-teman kemarin hanya sampai di 38 retracement dan mulai rebound, dan sekarang juga dan sudah sentuh di 100-nya atau di 0-nya maksud saya. Dalam tren naik terkoreksi sampai 2338 tapi terus rebound lagi sampai 100 baru terkoreksi lagi. Ini adalah saham-saham yang secara tren bagus banget. Ini saham-saham yang teman-teman harus pantau model-model seperti ini.
Dan bener aja kan ketika dia terkoreksi hanya sampai 38 retracement dan rebound lagi seperti itu. Jadi menurut saya sih lebih mudah untuk kita masuk ke saham-saham yang secara pergerakan dia masih bagus. Nah, Medco itu sendiri kemarin di 950-an di nilai sekarang ini memang masih merupakan resisten dia, teman-teman ya. Masih merupakan resisten dia, ini adalah monthly 50 retracement-nya masih struggle, masih belum berhasil ngelewatin 950 walaupun sempat dites. Jadi ini barang pergerakannya masih bagus banget. Ini barang pergerakannya masih bagus banget. Secara tren masih bagus banget, cuman ya memang dia sudah di atas, tapi kalau kita lihat nggak ada cerita sebenarnya di atas karena sebelumnya historinya dia itu tinggi sampai 1600 dan sekarang harganya adalah baru sampai di 50 retracement. Justru di 50 retracement ini teman-teman, di monthly ini kita bisa ngelihat kesungguhan dari si Medco ini mau seperti apa, seperti itu dalam pergerakannya. Kemudian kita lihat 2 hari ini teman-teman asingnya masih keluar, volumenya juga masih kecil ya. Asing keluar, volumenya masih kecil ya. Jadi ada kenaikan tapi volumenya kecil. Jadi ini bisa menjadi atau mungkin bisa menjadi tambahan kewaspadaan teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian Medco itu kita bisa ngelihat bahwa 55% hari ini buyernya membeli di over. Jadi cukup percaya diri. Kemudian perusahaan gas teman-teman bisa ngelihat pergerakannya juga sama dengan Elsa Medco tadi ya. Ini memang ciri-ciri dari saham-saham yang secara pergerakan tuh masih bagus, uptrend, koreksinya ringan ya seperti ini. Medco, Elsa, Pegas seperti itu ya. Jadi ceritanya nggak panjang aja lah. Pokoknya ini 38 retracement terkoreksi, mencoba naik lagi, terkoreksi lagi sampai 23. Kalau sekarang 1870 atau 1880 ini merupakan resistan dia teman-teman ya. Pergerakan dari Pegas volumenya kurang ya. Kalau retracement volumenya kurang biasanya memang nggak bisa breakout. Asingnya masih keluar. Ini bentuknya mirip-mirip memang ya sama Medco ya. Medco tadi ya. Medco yang seperti itu. Terus kemudian kita tengok dulu untuk perusahaan gas ya. Perusahaan gas. Dominasi buyer sellernya seperti ini teman-teman ya. 55% berani membeli di over. Kemudian kita tengok untuk Akra. Akra itu mirip sama Elsa, Medco, Pegas, pergerakannya sama. Dalam tren naik, koreksinya dia sampai 38, sekarang 38 retracement ya, dari 0, 23, 38 seperti itu ya. Dalam tren naik ini, dari ini adalah nolnya, retracementnya dia di sini 23, 38. Dan sementara dia membentuk satu area konsolidasi di sini ya. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk di sini perhatikan bahwa supportnya paling bagus itu ada di 38 retracement di 1140. Kondisi dari Akra saat ini volumenya juga kecil. Jadi ketika konsolidasi volumenya kecil itu wajar. Asingnya juga banyak keluar. Tipikalnya kok sama ya teman-teman. Saham-saham terkait energi kok pergerakannya tipikalnya sama. Nah sekarang kita lihat dulu untuk Akra ya. Asingnya atau buyernya maksud saya 64% berani beli di over. Jadi dominasi buyernya lumayan ini lebih besar daripada sellernya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Bumi. Bumi itu kemarin atau minggu lalu saya masuk teman-teman ya. Saya masuk, alasan saya masuk di Bumi ini adalah ya ini polanya ini kan cukup terbaca ketika dia naik turun, ketika dia naik 3 hari turun, ketika dia naik 3 hari turun dan pola itu sempat saya hafalkan ya sudahlah saya akhirnya masuk seperti itu. Itu modelnya sih seperti ini. Jadi kalau saya tarik dia itu kemarin koreksinya sampai di 38 retracement dan itu rebound nih menurut saya sih cukup oke. Saya mencoba masuk ke Bumi. Kondisi atau alasannya adalah karena dalam tren naiknya dia ada koreksi. Jadi saham-saham yang pergerakan naik saya nggak akan beli di puncak, nggak pernah. Saya akan ya pernah tapi jarang. Saya akan mencoba untuk membelinya di retracement-nya dia atau tempat-tempat dia koreksi ya kita lihat dulu. Sayangnya asingnya banyak yang keluar teman-teman ya. Ya sementara kita lihat aja dulu ya. Kalau volumenya sih
konsisten tebel, volumenya konsisten tebel. Terus kita tengok dulu untuk kondisi buyer seller hari ini untuk Bumi ya teman-teman. Bumi 42% seller di bid, sell di bid. Jadi dominasinya masih buyernya yang menang ya, 58%. Buyernya masih menang, 58% beli di over. Nah, kemudian kita lihat energi Mega Perseda secara pergerakan dia cukup terjaga dalam retracement-nya ini, tidak masuk lagi ke trend line. Trend line yang sudah di break tuh dia nggak masuk lagi. Kalau kita lihat polanya ini masih dalam pola sideways, dalam kuning besar itu ya, dimana 308 itu adalah resistan. Dan kalau kita lihat di sini, ini kan di bawah nih, naik kemarin ketemu resistan, terkoreksi, ketemu resistan, bahkan sempat sampai bawah. Jadi cukup ekstrim pergerakan bawah atasnya cukup ekstrim ya teman-teman. Jadi tolong perhatikan polanya, memang dia seperti itu. Nah, kalau kita lihat dalam tren terakhir ini ya teman-teman, kita akan coba breakdown dia ke dalam Fibo untuk kita lihat di manakah titik-titik dia koreksi. Coba saya hapusnya di sini. Dia saat ini berada di support dia yang pertama di sekitar 287, itu support ya. Sementara itu aja untuk energi Mega Persada yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Coba kita tengok pergerakan dari volumenya kurang ya, volumenya kurang, asingnya sih cukup oke. Volume kurang, asing oke. Nah, kita tambahin informasi kita adalah energi Mega Persada sekarang ya, NRG. Komposisinya adalah 56% buyer membeli di over, jadi percaya diri 56% buyer membeli di over, tidak antri di bid. Baik teman-teman, ini saya tambahkan ya, ini adalah BSML. Alasan saya adalah ada satu pola yang cukup terbaca teman-teman. Pola yang cukup terbaca ya, semoga bisa dimanfaatkan bagi teman-teman misalkan yang suka dengan BSML. Polanya adalah bawah atas, bawah atas, bawah. Nah, ini berarti dia mulai rebound ke atas ya, teman-teman. Ini adalah satu pola pergerakan dan kalau seperti ini teman-teman bisa coba bagi dengan Fibo. Jadi sementara target dia di 50 retracement atau pertengahannya di sini yaitu di kisaran 1090 teman-teman ya. Sekitar 1090. Pergerakan dari BSML seperti ini adalah merupakan trading idea saja teman-teman ya. Asingnya hari ini masuk tapi hitungannya kan ini market cap-nya dia kecil ya. Jadi ya sesuaikanlah. Teman-teman sesuaikanlah seperti itu. Volumenya ya cukup gede tapi belum bisa membreakout ya, karena kalau breakout kemarin volumenya kan di sini yang lebih besar ya. Kita boleh tambahkan buyer sellernya. BSML teman-teman bisa ngelihat dominasi dari buyer yang membeli di over besar ya. Ya, kemudian BSSR. Tapi ini udah tinggi, teman-teman. Ya, ini udah tinggi ya. Ya, saya cuma bisa sampaikan bahwa ini barang weekly monthly-nya di resistan, weekly di resistan, daily di resistan, jangan dihajar kanan, modelnya buy on weakness saja, teman-teman, karena polanya cukup terbaca, pola-pola atas bawahnya. Ya, cuman memang sekarang udah ada di resistan ya. Sementara saya hanya bisa bilang begitu saja karena saya juga nggak begitu hafal. Pergerakan volumenya luar biasa. Asingnya sih kecil volumenya ya. Sementara itu aja yang bisa saya sampaikan untuk BSSR. Baik teman-teman, berikutnya ya saya sampaikan untuk Harum Energi sepertinya masih belum mampu ngelewatin resistan teman-teman. 50 retracement-nya itu di sekitar 1800-an, 1890, 1900-an lah. Jadi Harum itu dari dasar dia rebound ke atas, ini 50 retracement, cukup alot ya. Dites sampai retracement, habis dites dia terkoreksi cukup dalam nih, sampai lewatin 50 baru kemudian dia mulai rebound lagi. Nah, dalam percobaan testing resistan ini juga Harum sendiri sudah ada minor trend kecil, di mana pergerakan Harum ini kemarin koreksinya sampai 1740, itu merupakan 50 retracement dari tren kecil ini ya.
pergerakan harum hari ini, dorongan volumenya bagaimana? Kita tengok coba. Asingnya banyak keluar ya teman-teman. Asingnya banyak keluar untuk harum, volumenya juga kurang. Asing banyak keluar, volumenya kurang. Nah, kita tinggal cek aja kondisi buyer sellernya saat ini. 67% sell at bid, jadi memang sellernya masih mendominasi. Kemudian Indo Tambang Raya, saya hanya bisa bilang ini barang ada di pucuk dan di 44.000 itu adalah merupakan target kenaikan dia, teman-teman. Target kenaikan dia memang ada target kenaikan di situ. Dia ada di pucuk dan model barang ini saat ini adalah Indo Tambang Raya ini adalah saham yang mana sektornya masih bagus banget sehingga ketika terkoreksi memang kecil banget koreksinya ya. Koreksi kemarin itu di 41.900 itu adalah sampai di hampir di 38 retracement di sini. Jadi memang di sini di 44 itu memang merupakan target. Target kenaikan dari tren turun ini yang mana naik lanjutan dari retracement-nya adalah di 44 sekian itu adalah merupakan target 161 retracement, teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat koreksi, kita gunain tren ini. Jadi dalam tren naik ini koreksi kemarin sampai 38 retracement di 41.900-an ya. Ya, jadi sementara ini barang pokoknya ini jual mahal, jual mahal. Jadi susah untuk dapat barang ini ya. Harganya koreksinya dikit soalnya. Koreksi pergerakan dari Indo Tambang Raya itu sedikit. Kenaikan hari ini volumenya kecil. Asingnya juga banyak keluar untuk hari ini ya. Teman-teman coba kita lihat dulu untuk Indo Tambang Raya, ITMG. 55 50-50 ya teman-teman. 50% buyer seller sama-sama kuatnya lah, nggak ada yang dominan ngejual. Kemudian Adaro juga masih sama, ini barang nggak dikasih murah. Ini yang perhatikan yang di kanan, paling kanan ini 23 yang warnanya kuning ini adalah supportnya dia, itu dites hari Jumat kemarin sudah rebound. Ya ini namanya sektor dominan, sektor ini ya favorit saat ini, jadi memang koreksinya ya dikit-dikit. Dan Adaro ini saat ini pergerakannya enak teman-teman, artinya ini jadi enak dipakai trading juga, pergerakannya juga lebar dan juga ada koreksinya, tidak naik terus seperti itu. Kalau terkoreksinya udah dalam sih 3 harian kayak gitu ada potensi untuk mantul. Dan teman-teman bisa ngelihat asingnya hari ini oke banget ya. Volumenya biasa aja, bukan merupakan tipikal volume breakout karena tipikalnya ini adalah saat ini harganya retrace. Jadi biasanya breakout itu terjadi ketika ada di awal fase-fase jebolnya tren naik maksudnya, atau ketika breakout membreakout. Kalau ini kan retracement ya. Biasanya retracement itu kan fase-fase hold, fase-fase sideways setelah suatu pergerakan itu biasanya volumenya nggak gede. Baru nanti ketika breakout volumenya gede ya, itu adalah untuk Adaro. Coba kita lihat sekarang komposisi buyer sellernya teman-teman. Nah Adaro 51% beli di over, jadi ya imbang aja lah seperti itu. Nah kita lihat nih PTBA. PTBA memang kalau secara pergerakan agak beda ya. Walaupun dia juga sama, bagus juga dengan Adaro dan ITMG tadi, tapi dia juga sama, agak-agak lagging seperti itu. Cuman dia kalau sudah naik juga kenceng, tetapi polanya adalah ketika satu kenaikan tinggi, biasanya besoknya terkoreksi. Memang saat ini banyak saham yang terpola seperti ini ya teman, berpola seperti ini ya. Koreksi setelah sekitar 3-4 hari. Biasanya sih kalau udah 3 hari koreksi itu saya tertarik untuk masuk ya. Ini kemarin sebenarnya Jumat sudah ada bentuk konfirmasi bentuk ini ya, seperti hammer, tapi konfirmasinya hari ini masih doji juga. Jadi masih belum kuat konfirmasinya seperti itu, masih belum meyakinkan. Kondisi volumenya juga kurang sih. Asingnya juga banyak keluar ya, itu jadinya juga sahamnya juga masih lengket pergerakannya seperti itu. PTBA sekarang saya coba cek komposisinya 59 sell at bid, artinya dominasi penjual yang ngejual di bid itu masih kuat. Jadi ya sementara memang
Kalau kondisinya seperti itu, harganya jadinya ya lengket seperti itu. Oke, kemudian KKGI teman-teman. KKGI saya ambil tren terakhir ya. Tren terakhir itu koreksinya dia ekstrim, sudah sampai 61,8. Nah, di 61,8 ini teman-teman, kalau rebound, kalau di 61,8 ini kalau dia rebound itu target kenaikannya sebenarnya hanya sempit dulu di 38 retracement atau di 660. Tapi kalau misalkan kuat di atas 660 atau 38, maka peluang naik tren kecil ini berlanjut ke atas itu besar. Jadi kuncinya di 656 teman-teman. 656 itu. Kalau itu jebol terbuka ke atasnya lebar ya. Dan kita bisa juga tarik seperti ini. Jadi ya kira-kira pokoknya kalau dia bisa di atas 23 lah. Baru bagus 675. Itu untuk KKGI. Coba kita lihat dulu pergerakan harga asingnya sih kecil ya. Pergerakan asing ini kecil, volumenya juga kecil. Volumenya kecil, asingnya kecil. Terus kita lihat dulu untuk kondisinya di sini KKGI. Buyernya kalah teman-teman. Ini dikuasai oleh seller 64%, ngejual di bid ya. Kemudian Indika Energi, ini juga model-modelnya kayak Adaro, Indo Tambang Raya tadi, koreksinya kecil banget ya. Koreksinya kecil banget. Kalau seperti ini jadi kadang tuh kalau mau masuk juga ragu-ragu ya, kecuali koreksinya dalam seperti itu. Koreksi kemarin memang sampai di 50, tapi ini hanya overshoot aja, hanya testing aja teman, sampai 50. Atau mungkin waktu itu ada yang take profit berlebihan, tapi trader lain segera sadar sehingga kembali hajar kanan seperti itu. Koreksinya kecil ya, sementara memang dia retracement masih belum mampu lewatin resistannya ada di 3184, 3220. Kemudian kondisi volumenya juga kurang sih. Asingnya juga banyak keluar. Jadi memang cukup ini ya, cukup membantu juga sebenarnya, artinya kalau asingnya banyak keluar sahamnya juga sebagian besar juga masih belum kemana-mana seperti itu. Kemudian kita tengok dulu untuk Indika ya. Indika 60% sell at bid teman-teman. Jadi memang dominasi orang yang ngejual di bid itu kuat. Nah, kita lihat DOIT teman-teman. DOIT ini kan sempat luar biasa kemarin pergerakannya. Terus 4 hari koreksi, rebound. Nah, hari ini dia ngelewatin lagi 50 retracement teman-teman. 50 retracement lewatin lagi. Oke, ini saya hapus. Saya udah nggak perlu ini. Saya pakai ini. Jadi saya pakai trennya lebih besar. Jadi dia itu untuk DOIT itu saat ini kepentok atau hari ini kepentok di 61 di 38,2 retracement. Target DOIT ini tetap ke 480 ya teman-teman. Target DOIT tetap ke 480 yaitu di 50 retracement dari tren besar itu. Kita lihat dulu pergerakan DOIT saat ini. Asingnya banyak keluar ya. Volumenya cukup oke, tapi asingnya banyak keluar. Volumenya cukup besar seperti itu. Kita tengok dulu untuk komposisi buyer sellernya ya. Buyer sellernya imbang ya, 48% membeli di offer dan 52 menjual di bid. Jadi imbang ya, kita bisa kesampingan kalau imbang. Baik teman-teman, berikutnya saya lanjutkan ke saham metal ya. Mungkin saya satukan aja biar cepet ya. Jadi Antam, ini teman-teman bisa ngelihat pergerakannya masih kepentok resistan 38 retracement ya. Koreksi dia itu kemarin memang sampai 50, tapi mulai rebound sampai dari 50 ini mulai rebound. Tapi ini ketemu 38 belum mampu ya. Untuk kondisi ininya volumenya ngepas aja, asingnya keluarnya banyak. Antam, saya satuin ya Inco. Nah, Inco hari ini yang luar biasa, teman-teman. Inco hari ini yang luar biasa. Jadi dia bisa lewatin 50 sampai target di 50 retracement. Teman-teman masih ingat di video saya yang sebelumnya
yang membahas komoditas metal yang rebound itu kan saya bahas di sini. Target dari kenaikan si Inco tuh ada di 6450-an dan hari ini kecapai teman-teman. Tinggal teman-teman lihat kuncinya besok bisa nggak bertahan di atas 6450. Kalau itu sudah, nanti teman-teman perhatikan yang kuning ini adalah target kenaikan Inco yang kedua atau target lanjutan. Volume dari Inco luar biasa, asingnya gede. Luar biasa juga, histogram volumenya juga oke ya. Ini luar biasa memang untuk pergerakan dari Inco ini saat ini memimpin di antara para ini. Nah, saya lihat di sini dominasi buyernya juga kuat ya. Kuat banget ini. Buyernya itu 69%, hampir 70% tuh membeli di over. Nggak sabar ini. Ini Inco, kemudian yang Antam tadi teman-teman. Yang Antam saya kasih yang Antam. Yang Antam itu dominasi sellernya kuat di bid. Jadi itu kenapa Antam juga kena take profit kelihatan ya. Coba kalau Tins. Tins juga imbang sih. Tins imbang ya. Kalau MDKA yang hari ini naik, imbang aja juga. Nah ini untuk buyer sellernya udah saya bahas komposisi ya. Ini saya satukan aja ya teman-teman. Tinggal nanti di sini Tins sudah, Inco sudah, Tins ya. Sekarang Tins juga sama sih, dia masih boleh dibilang nggak kemana-mana dia. Dia masih bertahan, masih belum mampu lewatin 1514 itu adalah merupakan resistan dia. Kondisi untuk volumenya kurang sih untuk Tins dan asingnya juga banyak keluar. Nah teman-teman bisa mengambil kesimpulan, sepertinya memang yang biru-biru ini, yang asing-asing ini kalau dia besar memang saham-saham masih cukup kuat. Yang kedua teman-teman dari metal itu yang bagus adalah MDKA ya. Jadi MDKA ini juga koreksinya kemarin kan sampai di 50 retracement, dia rebound. Reboundnya sampai 23 kalau kita lihat dalam tren naik ini. Tapi kalau kita lihat dari penurunan dia ini, reboundnya dia testing target di 4250. Jadi 4250 hari ini itu adalah merupakan targetnya MDKA dan udah kecapai. Wajar ketika udah sampai di targetnya, dia ada koreksi. Jadi 4250 itu tren dia turun terus rebound ya teman-teman. Tren dia turun terus dia rebound. Kondisi volume dari MDKA asingnya luar biasa. Jadi ini masih pengaruh ya teman-teman. Kalau ada yang bilang asingnya nggak usah dilihat gitu. Tapi ini membuktikan bahwa saham yang saya analisa ini ketika volumenya tebal seperti ini dia reboundnya juga kenceng. Nah, volume luar biasa. Jadi volume itu adalah merupakan bahan bakar tren. Satu tren itu boleh dibilang gembos kalau dia nggak ada dorongan volume, nggak ada tenaganya. Ya, jadi ingat itu penting ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi untuk permetalan ya, Antam, Inco, Tins, MDKA. Nah ini untuk tambahan untuk ADMR sih masih jalan di tempat, masih belum kemana-mana. Secara volume bagaimana? Volume sih cukup tebel ya. Asingnya masih banyak keluar untuk ADMR. Nah sekarang coba kita tengok komposisi buyer seller dari ADMR teman-teman. ADMR 53 membeli di over ya, imbang-imbang dikit lah, lebih besar dikit bayarnya lah seperti itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah sektor properti. Saya satukan atau enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Sektor properti ini teman-teman, ini adalah satu sektor yang hari ini masuk ke dalam list sektor yang bergerak ya setelah sektor energi. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Yang pertama, sini saya satukan aja. Yang pertama adalah BSDE teman-teman ya. BSDE teman-teman bisa ngelihat. Ini saya mesti tarik dulu ya. BSDE pergerakan seperti ini dia memang hampir sampai target di 972 itu adalah 50 retracement teman-teman. Sebelumnya pernah sampai di situ tapi terkoreksi. Jadi kuncinya BSDE perhatikan dulu di 975 itu merupakan 50 retracement dia.
kenaikan dari BSDE ini sayangnya hari ini asingnya belum keluar, volumenya belum kencang ya, volume pergerakannya belum begitu kencang. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk pergerakan asingnya BSDE. BSDE luar biasa juga ya ini, sekitar 75% ngebeli di over nih. Ini berarti dominasi buyernya kuat ya. Nah, kemudian Pakuwon teman-teman. Pakuwon ini dia koreksinya kemarin sampai 50 retracement dan ini mulai rebound tapi ketemu resistan 490. Nah, 50 retracementnya dia, targetnya dia itu di sini. Ya, kemarin dia mantul ini juga karena nggak kuat di 50 retracement teman-teman. Jadi dia mantul turun ini juga karena ketemu 50 retracement terus terkoreksi seperti itu. Pakuwon volumenya cukup besar. Asingnya sayang masih banyak koreksi ya, asingnya masih banyak koreksi. Kita lihat untuk buyer sellernya dari Pakuwon 41% buyer membeli di over, jadi masih menang yang jualan teman-teman. Asri break ya teman-teman, Asri breakout. Nah, Asri kita lihat dalam weekly aja lebih enak. Target Asri ada di 202 teman-teman ya, 202. Target pergerakan dari Asri, pergerakan volume Asri, asingnya sih kecil, volumenya yang luar biasa ya. Kemudian kalau buyer sellernya Asri bagaimana? Luar biasa juga, 76% ngeborong di over. Jadi ini bagus sih, kuat banget buyernya. Kemudian BES juga luar biasa. BES ini teman-teman bisa menjadi contoh saham-saham yang lewatin 50 retracement. Ini saham sampai 50 retracement terus konsolidasi, wajar. Pesan saya kan selalu bilang kalau saham yang ketemu 50 retracement dalam tren naiknya itu dipantau aja koreksinya apakah berlebihan, ternyata enggak. Nah, kalau enggak dia siap-siap breakout aja. Nah, tinggal lihat dorongan volume weekly ya. Coba kita mainkan weekly ya. Belum muncul sih volume weekly-nya karena weekly ya. Oke, kemudian kalau per hari ini kita lihat juga untuk volume Asri hari ini base ya, bukan Asri, base. Volumenya luar biasa mendobrak, bulenya juga asingnya juga luar biasa mendobrak. Kemudian base ya, ini dominasi buyernya kuat ya. 57% membeli di over. Jadi ya memang semuanya inline, semuanya dalam satu sisi, artinya mendukung naik semua ya, indikatornya apa-apa semuanya. Kemudian SMRA, ini saya satuin barang-barang yang ini. SMRA dari sebelumnya tren ngebreak, kita boleh tarik lagi dari beberapa titik. Ini hampir ngebreak ya teman-teman. Ya, harga saat ini itu sampai 4642. 642 itu adalah 50 retracement teman-teman. Dan ini sudah 3 hari konsolidasi di 642. Jadi dipantau aja dalam beberapa hari ke depan untuk SMRA. Kita lihat volume asingnya banyak keluar sih. Volumenya juga belum mendorong, belum ada dorongan volume. SMRA tinggal kita lihat buyernya banyak yang ngebuang di bid sih. Jadi masih jadi agak berat kenaikannya ya. APLN teman-teman, ini kenceng banget ya, nggak kedetek hari ini. Saya banyak tidur hari ini. APLN, nah ini dia, kita lihat weekly-nya aja kalau daily-nya udah terlalu kenceng. Target dia sementara ke 170. Ini menarik teman-teman ya. Ini ada propertinya juga di Balikpapan, tempat saya tinggal. Ini menarik ya APLN. Oke, terus kemudian volume dari APLN hari ini luar biasa kenceng. Asingnya saya nggak begitu hafal kalau pergerakan APLN-nya. Ini asingnya sih banyak keluar hari ini. Ya karena market cap-nya dia juga nggak besar ya. Tapi ini setara lah dengan Adikarya juga segitu kok. Adikarya, nah kan Adikarya lebih kecil malah market cap-nya ya. Kemudian kita lihat dulu untuk kondisi buyer sellernya APLN. APLN kondisi buyer sellernya seperti ini teman-teman. Jadi 54% ngebeli di over ya. Cukup dominan. Cukup aja sih.
Baik teman-teman, berikutnya beberapa saham ini itu mengalami pergerakan yang cukup bagus ya. Ini untuk tambahan informasi aja. Yang pertama adalah Java. Java dia mulai ada bentuk-bentuk seperti ini, rebound. Kita coba ambil dari kondisi terakhir aja seperti ini. Resistan Java 1500, 1527 itu aja yang teman-teman perhatikan untuk Java. Asingnya banyak keluar sih, volumenya juga belum muncul ya, volume juga belum muncul. Sekarang kondisi buyer sellernya dari Java bagaimana? Dominasi sih, dia mendominasi 56% untuk buyer seller dari Java. Buyernya mendominasi 56 ya, 56%. Kemudian LPPF, tapi saran saya ini barang masih long downtrend, jadi ya teman-teman atur sendirilah. Kita ambil dari tren terpendek aja teman-teman. Tren terpendek dulu aja, ya boleh dari sini aja. Oh enggak boleh. Karena untuk validitas kita gunain trend base aja, jadi nah kita ambil ini aja, oke. Jadi ya boleh yang tadi boleh juga, cuma validnya mungkin kurang. Jadi perhatikan 3887 4030-an untuk LPPF ya. Volumenya bagaimana LPPF? Volumenya kurang ya, volumenya kurang. Sementara itu seperti itu aja untuk yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian MTDL ini barang dalam tren naik, terkoreksinya hanya sampai 38 dan lanjut naik ya. Ini tipikal oke. Nah, ini dalam weekly-nya pun juga oke ya. Dia koreksi kemarin sampai 50. Memang 50 itu bagus sekali untuk ambil barang teman-teman ya. Nah, sekarang kondisi volumenya cukup ada tapi belum ngelewatin rata-rata volume. Asingnya juga nggak begitu besar sih ya asingnya. Sekarang tinggal kita cek MTDL, kondisi ininya MTDL 58% teman-teman ngebeli di over, jadi cukup dominan ya, 58% membeli di over. Nah, kemudian Sahame ya, Sahame untuk dilihat-lihat aja karena pergerakan dia so far ini kan bentuknya seperti sideways gitu. Ya. Selama ini pergerakannya agak-agak lemot, jadi saya boleh anggap sideways dalam rentang kotak ini ya teman-teman. Cuman ini sudah turun 5 harian dan ini ada tanda-tanda. Jadi kalau misalkan besok rebound ya 335, supportnya resistannya 447 sekitar 100 poin. Saya hanya bisa sampaikan itu, tapi tolong hati-hati, ini pergerakannya ya di situ-situ aja. Saya cut loss berkali-kali teman-teman ya. Beberapa kali cut loss. Saya kira pergerakannya masih cukup oke, ternyata enggak. Ya sementara enggak masalah karena bisa trading di saham yang lain dulu ya. Seperti itu. Jadi begitu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Ada 32 saham, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Tolong di-share ke teman-teman yang lainnya, teman-teman yang belajar saham juga, untuk perkembangan channel ini supaya berkembang lebih baik. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.